Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nafal Hadi Filanda dengan nomor BP 2001042021 dari kelas 1B D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Seperti yang tertera di awal video tadi, kali ini saya akan mencoba membahas atau mempresentasikan salah satu tugas agama saya mengenai nisab benda yang wajib dizakati. Pertama, kita akan membahas pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti salat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nisab benda yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Zakat emas dan perak wajib untuk dizakati berdasarkan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 34 dengan arti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan-jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih. Adapun nisab dari zakat ini adalah yang pertama, apabila beratnya sampai 20 mitskol atau sama dengan 93,6 gram dan cukup setahun lamanya disimpan. Kecuali emas yang telah dijadikan perhiasan diri sendiri atau bukan barang dagangan seperti giwang, kalung, gelang, dan sebagainya tidak wajib untuk dizakati. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5%. Yang kedua adalah nisabnya perak yang wajib dizakati, yaitu apabila mempunyai 200 dirham sampai 624 gram dan telah cukup setahun lamanya disimpan. Besarnya jumlah zakat ini juga sama dengan zakat emas, yaitu 1/40 atau 2,5%. Nisab benda yang wajib dizakati yang kedua adalah harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi harta perdagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dengan arti, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan membicikkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib untuk menunaikan zakat. Kemudian, saat harga barang dagangannya naik hingga mencapai nisab, maka ia tidak wajib untuk menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat hingga haulnya sempurna. Nisab benda yang wajib dizakati yang ketiga adalah hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan-makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi, jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai mata air sebesar 10%,
Apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi atau adanya biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%, artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Nisab benda yang wajib dizakati yang keempat adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua adalah betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan NAS. Nisab benda yang wajib dizakati dari hasil ternak yang pertama adalah nisab sapi. Dapat kita perhatikan pada tabel di mana jika 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi dengan umur 1 tahun dan seterusnya. Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Selanjutnya adalah nisab unta. Dan dapat kita perhatikan pada tabel, di mana yang pertama, jika 5 sampai 9 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing dengan umur 2 tahun. Dan sampai ke bawah dapat kita perhatikan. Dan setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Dan yang terakhir adalah nisab kambing. Dapat kita perhatikan pada tabel, jika jumlah kambing adalah 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina dengan umur 1 tahun atau 2 tahun. Dan dapat kita perhatikan seterusnya. Dan setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Nisab benda yang wajib dizakati yang kelima adalah rikaz atau harta terpendam. Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau, dan semua benda-benda tambang yang baru ditemukan baik di darat maupun di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau di masjid, maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqatah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut, kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikaz yang kita temukan pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu zakat rikaz atau harta terpendam adalah sebanyak 1/5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nisab benda yang wajib dizakati yang keenam adalah hasil tambang. Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1/5 bagian atau 20% dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja, dengan syarat sampai senisab, namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak. Nisab benda yang wajib dizakati yang terakhir adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakupi profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan,
artis, dan wira swasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas, dan zakat yang dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-267, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya kepadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai nisab benda yang wajib dizakati. Semoga dengan presentasi saya ini kita semua dapat memahami pengertian zakat dan nisab benda yang wajib dizakati. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.